Shalom. Haleluya. Haleluya. Jemaat yang kami kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GBI Tiberias New Life pada malam hari ini akan mengadakan ibadah live. Kami jemaat akan siap memberkati teman-teman, saudara, bapak, ibu sekalian yang akan mengikuti ibadah live ini di FB. Mari saudara, kita semua buka hati bagi Tuhan Yesus. Dan secara khusus bagi jemaat GBI Tiberias, walaupun saudara ada di rumah masing-masing, hadirat Tuhan tetap akan hadir di rumah. Tetap engkau duduk di rumah, engkau beribadah, buka hati, kami akan siap melayani saudara. Kami hamba-hamba Tuhan, dan sebentar saudara, firman Tuhan dalam bentuk talk show. Mari buka hati, mari muliakan Tuhan Yesus. Awal ibadah ini kami akan memuji dan menyembah bersama-sama jemaat yang ada di rumah, bersama-sama teman FB yang siap mengikuti ibadah ini. Buka hati karena Tuhan akan memberkati engkau. Roh Kudus akan menguatkan engkau malam ini. Kalau engkau susah, engkau akan dihiburkan. Kalau engkau lemah, engkau akan dikuatkan. Dan bahkan kalau engkau sakit, Tuhan akan menjamah engkau. Engkau akan mengalami kesembuhan ilahi. Haleluya, haleluya. Saudara siap memuji Tuhan, amin. Jemaat di rumah siap memuji Tuhan, amin. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Mari kita buka ibadah ini dalam doa. Semua kita angkat hati bagi Tuhan. Bapa, kami buka ibadah live ini dalam tangan Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Kami minta Roh Kudus ambil alih ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami akan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami minta Roh Kudus tolong urapi kami semua. Roh Kudus ambil alih ibadah ini. Biar setiap orang yang mengikuti ibadah ini, terlebih jemaat GBI Tiberias New Life yang ada di rumah mereka masing-masing, kiranya mereka dapat beribadah dengan baik. Kiranya kami semua dapat menghampiri takhta kekudusan-Mu Tuhan. Kami akan memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Hati kami siap untuk menyembah Engkau. Tapi sebelum dari itu kami minta kekudusan Tuhan. Kuduskan kami Bapa, layakan kami Bapa. Biar Roh-Mu memenuhi hidup kami. Biar Roh-Mu mengurapi pelayan-pelayan-Mu. Hamba-hamba Tuhan yang akan melayani pada malam hari ini. Kami yakin Tuhan akan ada banyak orang yang ditolong oleh Tuhan. Lewat ibadah live streaming ini. Akan ada banyak hati yang akan dijamah oleh Roh Kudus. Kasih Tuhan akan turun melawat kota Manado, melawat jemaat-jemaat kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, Roh Kudus akan menjangkau kota ini. Akan menjangkau seberapa banyak orang-orang yang rindu kepada Tuhan dan rindu mengikuti ibadah ini. Kami yakin Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus ada di kota Manado. Roh Kudus ada di jemaat-jemaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memulaikan ibadah ini. Dan terjadilah atas kehendak Tuhan. Biar nama-Mu ditinggikan lewat ibadah kami. Dalam nama Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Saya serahkan kepada WL, Ibu Lydia Kindangin Toar akan membawa kita bertemu dengan Tuhan. Amin. Ada sukacita, haleluya. Bersoraklah karena Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom bagi kita semua. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Kita masih boleh diperkenankan Tuhan kembali untuk beribadah, bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan mari kita siapkan hati dan kehidupan kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam altarnya Tuhan, dalam hadiratnya Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Mari siapkan hatimu. Kita mau fokus kepada Tuhan malam hari ini. Pandang Tuhan
Dan biarlah kita mau terkoneksi dengan surga saat ini. Haleluya. Mari kita mau bawa pujian yang terbaik bagi Tuhan. Glory, haleluya. Kami datang bersyukur, kami datang memuji Engkau Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Hanya Engkau. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku Tuhan. Kau setia padaku, yang ku pegang hanya janji-Mu Tuhan. Oh, yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Angkat tanganmu, kita sembah Tuhan. Oh, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, kami sembah Kau Tuhan, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Walau lewati lembah, Tuhan, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan
Rasakan Yesus Kau kekuatan kami Tuhan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus Kau kekuatan kami. Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bawa pujianmu bagi Tuhan. Bawa syukurmu bagi Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu besar, kemurahan-Mu besar Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur bagi-Mu Tuhan dan Raja kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus yang perkasa. Syukur bagi-Mu Tuhan. Kami datang memuji Engkau Tuhan. Kami datang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu Bapa, bersekutu memuji Engkau. Terimalah pujian syukur kami Tuhan. Terimalah pengagungan kami. Terimalah persembahan syukur kami. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Syukur, syukur. Hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi hidup kami. Oh haleluya. Terus bawa pujian-Mu bagi Tuhan. Terus bawa pujian-Mu bagi Tuhan. Sembahlah Tuhan. Sembahlah Raja di atas segala raja. Agungkan kebesaran-Nya. Yesus, Yesus, Yesus. Kau yang kami agungkan Tuhan. Kau yang kami tinggikan Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih. Kuasa-Mu mengalir Tuhan. Kuasa-Mu menjamah kami. Hadirat-Mu ada bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Allah kami yang besar. Tuhan Allah kami yang hidup. Bagi-Mu pujian kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Rasakan hadirat-Nya. Urapan-Nya mengalir. Urapan-Nya mengalir. Bersungguh hatilah Engkau. Bersungguh-sungguhlah Engkau. Bawalah pujian-Mu bagi Tuhan. Oh rabasiki daralabata karabasiki daralabase. Kindaralabasiki aralabasiki aranai aralabase. Indarabatana aralabase aralabase. Kiaralabata karanaya sikiralanase. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Kami mau melampaui setiap keterbatasan kami Tuhan.
Kami mau melampaui setiap kelemahan. Kami mau melampaui setiap hal-hal yang coba menjauhkan kami dari-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, roh yang ada dalam hidup kami lebih besar daripada roh lain yang ada di dunia ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, ketika kami mengangkat hati kami kepadamu Tuhan, urapan Allah turun mengalir atas kami semua, mengubahkan, memulihkan, membaharui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji, memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tutup bungkus jemaat-Mu Tuhan dengan darah-Mu yang kudus. Kuduskan tempat kami beribadah Bapa dimanapun kami berada saat ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kami siap memuji, memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Yes, haleluya. Puji Tuhan. Siap memuji Tuhan, amin. Bolehkah kita sambil berdiri? Yang memungkinkan untuk berdiri, mari kita berdiri, kita mau semangat memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Yes. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi, segala pujian syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Amin Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Yes. Amin. Soraklah haleluya. Yes, soraklah haleluya. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak untuk Engkau Tuhan. Yes, amin. Tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya, haleluya. Kami mau bersorak bagi-Mu Tuhan. Yes, haleluya. Soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Amin. Meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari.
Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau menerima kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan, ku tidak takut Tuhan, sebab Engkau beserta dengan kami. Mari angkat pujian ini dengan kesungguhan hatimu sebagai doamu. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Katakan, ku tidak bimbang, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Katakan, Kau batu karangku, Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ku tidak takut. Dengan imanmu angkat pujian ini. Amin Tuhan. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Amin Tuhan. Sebab Engkau Allahku. Haleluya. Engkau meneguhkanku. Amin Tuhan. Bahkan menolongku. Katakan, Kau batu karangku. Amin Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Amin Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku. Aminkan, katakan kemenangan. Menangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. 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 Thank you, Jesus. Haleluya. 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 Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan bagi kami. Kami boleh ada tempat ini karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan. Malam hari ini ya Bapa, lewat ibadah CG gabungan yang ada, kami berdoa kuasa Tuhan boleh terjadi bagi kami yang ada di tempat ini, yang ada di studio, bahkan bagi rekan-rekan jemaat, semuanya yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah CG gabungan live ini Bapa. Diberkati Tuhan, sehingga ada hal-hal yang luar biasa yang kami tangkap malam hari ini. Ada hal-hal yang menguatkan kami, yang kami tangkap malam hari ini. Semuanya diberkati Tuhan dan kami percaya tak ada kuasa selain kuasa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom. Sekali lagi shalom semua. Puji Tuhan, malam hari ini agak berbeda sedikit. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan metode talk show. Nah, puji Tuhan. Haleluya. Dan saat ini kami serahkan kepada Bapak Gembala untuk membuka acara talk show kita pada malam hari ini. Disilakan Bapak Gembala. Shalom. Shalom. Sebagai bagian awal dari sharing firman yang akan disampaikan oleh narasumber yang dahsyat, yang diberkati dan dipakai Tuhan ini, sudah siap untuk memberkati saudara dan saya. Saya ingin saudara kita bersama-sama akan menyiapkan hati untuk merenungkan kembali mengapa Tuhan memerintahkan kita untuk jangan takut. Untuk hidup dalam keadaan jangan takut, ya. Yes. Takut ini kalau bahasa Inggris kata fear itu satu takut dari segi kebendaan. Ya. Tapi yang kita membicarakan adalah takut dari segi sifat, yaitu afraid. Do not be afraid. Jangan sifat takut itu mendominasi kita. Iya. Karena ketakutan ini adalah produk yang bukan dari sorga, yang akan membuat kita tidak efektif. Ketika kita beriman, pada saat yang sama kita takut, maka iman kita tidak bisa efektif, produktif, tidak bisa menerobos. Akhirnya yang jadi menurut apa yang kita takuti. Jadi ketakutan itu serius untuk kita atasi, ya.
Ada satu bagian dari otak kita yang namanya amigdala. Setiap kali bertemu dengan sesuatu yang berbahaya, ada dua keputusan yang cepat diambil oleh otak kita, yaitu fight atau flight. Ya, hadapi atau terbang, lari. Fly. Ya, fight atau flight. Dan untuk itu saya ingin saudara-saudara, mari kita sikapi dengan benar apa yang Tuhan mau soal rasa takut, supaya di masa-masa sukar seperti ini jangan kita salah bersikap. Nah, orang menganggap takut itu biasa Pak Gembala. Tapi mari kita dengarkan dari para narasumber yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Iya Pak. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak untuk pembukaannya, dan saat ini kita akan sharing kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Mungkin ada yang sudah kenal, kalau jemaat pasti sudah kenal karena beliau ini adalah orang-orang yang sangat terkenal di gereja kami. Iya, haleluya, kemuliaan bagi Tuhan. Yang pertama kami perkenalkan Ibu Penatua kita yang terkasih, Ibu Juliana Ponto Binanggal. Ya. Beliau juga adalah penilik satu dari sel grup 1 kami. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Yang kedua, kita perkenalkan Ibu PDP Grace Mandiangan Mawara STH. Ya, beliau adalah penilik satu dari sel grup 3. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Apa kabar? Dan yang paling tengah, biar semua sudah kenal, saya akan kembali. Semakin dikenal, semakin disayang. Amin. Ya. Yang terkasih Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Max Enos Sonit, STH, MA, MPDK. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan yang di sebelah kiri saya, kita perkenalkan. Iya, Bapak Hendra Kindangen sebagai penilik 1 sel grup 2. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, puji Tuhan, sudah dikenal semua, berarti semua sudah disayang. Amin. Ya Pak. Ada juga penilik 1 sel grup 4, tapi beliau ada berhalangan, jadi nanti mungkin di sesi berikutnya kita bisa ketemu dengan Ibu Nova. Ya, puji Tuhan. Dan saat ini Pak Gembala kita akan sharing, iya. Namun sebelumnya kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Jadi sharing Alkitab kita pada malam hari ini bertemakan mengapa Tuhan memerintahkan kita jangan takut. Dengan ayat referensi, mari kita baca bersama-sama dalam Yesaya 41 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Yesaya 41 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya biar lebih cepat. Firman Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku huruf besar ya. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang maha kuasa, Allah Israel. Puji Tuhan Pak. Demikian ayat referensi kita. Ya. Dan saat ini saya sedikit merewind Pak untuk khotbah Bapak Gembala yang minggu barusan berjalan. Jadi di situ ada 7 poin yang dibahas. Di antaranya
tentang kata takut tadi, tapi sudah dijelaskan oleh Bapak Gembala. Kemudian kenapa kita tidak boleh takut? Karena yang pertama, ketakutan adalah bentuk lain dari ketidakpercayaan. Yang kedua, ketakutan adalah tanda bahwa kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Yang ketiga, ketakutan adalah bukti bahwa kasih kita kepada Tuhan belum sempurna. Dan keempat, ketakutan adalah ekspresi dari putusnya hubungan dengan Tuhan. Yang kelima, ketakutan adalah petunjuk bahwa kita tidak tahu pada siapa sebenarnya kita berlindung. Dan yang terakhir, ketakutan adalah tanda lemahnya roh kita. Ya, puji Tuhan. Itulah kenapa kita tidak boleh takut. Dan saat ini kita akan membahas poin per poin. Ya Pak, nanti kita akan meminta pendapat dari para narasumber yang hadir bersama-sama dengan kita. Yang pertama, diberi kesempatan kepada Ibu Juliana untuk menyampaikan poin pertama dan kedua. Kita tidak boleh takut karena ketakutan adalah bentuk lain dari ketidakpercayaan. Itu dulu Pak, Ibu yang akan kita bahas. Menurut Ibu ya disilakan. Salam sejahtera bagi kita semua, jemaat Tuhan yang ada di rumah, bahkan yang mengikuti live streaming kita pada malam hari ini. Shalom. Saya akan membawa bahwa kenapa kita harus tidak takut. Poin saya adalah poin yang kedua. Kita tidak boleh takut karena ketakutan adalah bentuk lain dari ketidakkepercayaan kita. Nah, Markus 4 ayat 10 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, inilah yang menjadi yang kita membahas pada malam hari ini. Kita percaya bahwa kita ini orang-orang percaya telah mengenal Kristus. Apalagi orang jemaat GBI Tiberia Manado. Tetapi tidak masalah kalau kita mengulangi lagi firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari Minggu. Tentang bagaimana cara kita untuk tidak takut. Yang pertama kita lihat bahwa saya gambarkan adalah dosa Israel. Di padang gurun salah satu yang paling menonjol adalah ketidakpercayaan kepada Tuhan. Ini yang membuat mereka di padang gurun itu seharusnya, kalau orang bilang bahasa Manado, ya tak putar-putar. 40 tahun mereka terputar-putar di padang gurun. Padahal sebenarnya hanya dekat ya Pak antara mereka, sebab mereka tidak percaya. Sehingga Tuhan membentuk mereka dengan pergumulan mereka di padang gurun. Demikianlah kehidupan kita juga orang percaya. Kalau kita percaya Tuhan, harus takut akan Tuhan. Itu soal utama bagi kehidupan kita. Tapi saya bahas bahwa ketidakpercayaan kita adalah salah satu adalah kita khawatir. Salah satu karena kita khawatir. Membuat khawatir kita itu yang tidak kita percaya kepada Tuhan. Kita meragukan janji Tuhan. Sebenarnya bangsa Israel dijanjikan Tuhan bahwa mereka akan pergi ke tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Tetapi mengapa tidak mereka sampai ke sana? Akibatnya karena tidak percaya kepada Tuhan. Sebaliknya juga kita sebagai orang percaya kepada Tuhan yang membuat kita tidak buat kita takut karena tidak percaya kepada Tuhan, dan itu adalah kekhawatiran. Kekhawatiran itu berarti kita tidak percaya sungguh kepada Tuhan. Banyak hal yang orang khawatir dalam hidup ini. Dengan keadaan yang kita lihat saat ini membuat kita khawatir. Tetapi kekhawatiran itu sungguh pun kalau orang menjadi anak Tuhan, orang harus mampu untuk orang tidak takut kepada kekhawatiran itu. Iman. Kita harus imani bahwa ketakutan itu tidak mendapat sesuatu bagi kehidupan kita. Tidak mendapat berkat bagi kehidupan kita. Tetapi kita harus maju dan maju untuk mencari kebenaran Tuhan. Karena orang bimbang
juga termasuk pada orang yang khawatir. Iya. Kebimbangan itu menutup jalan kita menuju kepada Tuhan. Sebab itu, orang harus berjalan bersama dengan Tuhan, tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut. Ya. Karena ketakutan itu yang membuat jauh hidup kita kepada Tuhan. Ketakutan membuat hubungan kita dengan Tuhan tidak maksimal. Yes. Kenapa tidak maksimal? Karena kita tidak fokus kepada Tuhan. Yeah. Karena ketakutan ini yang membuat kita tidak fokus kepada Tuhan. Tapi Yeah. saya mengajak bahwa jangan takut sebab Tuhan adalah bersama dengan kita. Amin. Kita harus mampu keluar dari ketakutan kita. Yeah. Jika kita layak di hadapan Tuhan. Amin. Iya. Kita telah lihat pada yang awal tadi bahwa bangsa Israel itu karena mereka tidak percaya kepada Tuhan membuat mereka gagal. Padahal ada banyak mujizat yang Tuhan lakukan Ya. kepada bangsa Israel ya, Bu. Terlalu banyak hal yang Tuhan buat, mujizat-mujizat lewat Musa, tapi masih ada juga ketidakpercayaan Ya. mereka kepada Tuhan, Benar sehingga sekali. mereka masih takut, betul ya, Bu? Ya. Sehingga ketakutan itu membuat iman mereka tidak bisa beroperasi dengan maksimal, Ya. betul? Betul. Padahal ada tiang awan pada api. pagi hari, tiang api pada malam hari, ada mana, diberi mana, diberi burung puyuh, Ya. tapi masih juga takut, masih Ya. juga tidak percaya. Oh, haleluya. Tidak percaya. Jadi ketidakpercayaan ini identik dengan ketakutan ya. Ya. Iya. Iya, jadi itu identik ya. Iya. Sebab itu Ya, selanjutnya Bu, yang kedua, ketakutan adalah tanda bahwa kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Bagaimana itu Bu Poin yang menurut ketiga Ibu? ini, Iya. nah, kita tidak boleh takut. Iya. Karena ketakutan adalah tanda bahwa kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Yes. Kalau kita baca dalam Daniel 11 ayat 32, Ya. dan orang-orang yang berkata berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Yes. Haleluya. Haleluya. Ini firman Tuhan sangat jelas sekali kepada kita bahwa orang yang mengenal Allah akan kuat, tidak takut dan akan bertindak. Orang yang mengenal Allah tindakannya tepat. Yes. Tindakannya benar di hadapan Tuhan. Iya. Tetapi orang yang kurang pengenalan akan Allah akan memproduksi rasa takut. Ya. Ini firman Tuhan sangat jelas bahwa takut tidak cukup. Takut itu berarti selalu kekhawatiran. Ya. Selalu khawatir dengan hidup ini. Sebenarnya tolong tidak perlu khawatir karena Tuhan itu berjanji dia akan menjaga kita. Tetapi karena kekhawatiran kita itu yang membuat kita Takut. tidak takut. Tidak takut, tidak aman. Ya. Sebenarnya tolong aman dalam perlindungan Tuhan. Ya. Amin, amin. Karena kita punya Yehova Shalom. Ya, Yes. amin, haleluya. Raja damai. Haleluya. Iya. Ya. Selanjutnya Bu. Kita tidak menang. Takut Selalu tidak takut menang. Dan dia kalah menghadap suatu tantangan. Ini Iya. yang membuat kita selalu dihinggapi dengan ketakutan. Yes. Karena kita tidak bisa merasa cukup, selalu khawatir dengan keadaan kita, dengan Iya. apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita khawatir. Iya. Terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang ada di hadapan kita. Iya, betul Bu. Tidak aman, Iya. termasuk juga kita tidak menjadi pemenang. Iya. Karena selalu berpikir kalah menghadapi suatu tantangan. Iya. Ini yang kita harus perlu kita harus lihat bahwa ketakutan itu memang tidak baik dalam Iya. kehidupan kita. Setuju Bu. Janji Tuhan itu sangat luar biasa, tetapi yang membuat kita takut karena tingkah langkah hidup kita yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tidak mengenal ya. Kita Tuhan tidak menunjukkan- mengenal Tuhan dengan benar ya Bu ya. Pengenalan kita dengan Tuhan tidak Iya. fokus, tidak benar di hadapan Tuhan. Iya. Sehingga membuat kita takut dan Iya. gelisah. Padahal Hidup kita ini- punya ini Bu ya.
Yehova Jireh, Ya. Yehova Jireh, Ya. Yehova Shalom, Ya. Yehova Nisi, Ya. Yehova Rafa. Ya. Sungguh keterlaluan kalau yang mengaku orang Kristen tidak mengenal Ya. Yehova Shalom kita, Yehova Jireh, Yehova Rafa kita. Ya Bu ya. Ya, itu yang membuat kita seringkali Takut. gagal, Ya. takut karena keadaan sekeliling kita. Tetapi orang bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu Maha Pengasih kepada kita. Amin. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, kita tidak takut bahwa Ya. Allah kita adalah Alfa dan Omega. Yes. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Apapun jenis virusnya, Tuhan kita tetap Alfa dan Omega. Amin. Yes. Kata ya. Yo, Alfa, Beta, Kappa, Jo. Nah. Tapi kita percaya, kita mengenal Allah kita yaitu Allah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yes, amin. Haleluya. Haleluya. Betul Pak? Bagaimana? Ya, betul sekali. Iya. Gimana Pak? Ya, ya yang berikutnya kita akan mendengarkan pendapat dari penilik 1 CG2 untuk topik selanjutnya, yaitu kita tidak boleh takut karena ketakutan adalah bukti bahwa kasih kita kepada Tuhan belum sempurna. Nanti minta pendapat dari Bapak Hendra Kindangen. Ya, silakan Pak Hendra. Shalom. Shalom. Shalom CG2. Oh, haleluya. Shalom. Haleluya. Malam Masa hari cuma ini CG2? CG2 dulu. Oh yes. CG2 dulu baru CG yang lain-lainnya. Iya. Karena saya adalah milik CG2. Oh, Dan bukan milik Tuhan. Amin. Oke, saudara-saudara, puji Tuhan malam hari ini. Kalau malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk ada ibadah online, mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar acara talk show atau hanya perbincangan biasa, namun mudah-mudahan atau kita berdoa malam hari ini kita ada mendapat sesuatu hal yang besar. Yes. Betul sekali. Hal yang besar itu bukan hal yang main-main namun serius, saudara-saudara. Tangkap saudara, Karena tangkap. keadaan sekarang menuntut kita untuk lebih serius di dalam Tuhan. Amin. Ya, setuju. Malam hari ini kita membahas tentang ketakutan. Kita tidak membesar-besarkan tentang ketakutan, namun kita mencoba membahas bagaimana ketakutan itu, dari mana kita mencari solusi dari hal itu, dan saya percaya solusi itu cuma ada di dalam firman Tuhan. Ya, amin Pak Gembala. Betul Jadi sekali. kita sepakat bahwa ketakutan itu adalah produk neraka, bukan begitu? Dan itu sesuai firman Tuhan yang disampaikan Bapak Gembala. Dan ketakutan itu ada saudara kembarnya, ya Pak Gembala. Tuh ada tuh kebimbangan, kecemasan, kekhawatiran, dan kegugupan itu termasuk Pak Gembala. Kegugupan, saudara-saudara. Saya pikirnya enggak terlalu jauh, so kalau kegugupan itu faktor manusiawi Pak Gembala. Sepupu. Iya. Jangan tertawa yang sementara mengikuti ibadah, orang tangkap dengan serius. Iya. Kita membagikan tentang firman yang dibagikan Bapak Gembala ada 7 poin. Seperti biasa Bapak Gembala kita terkenal dengan 7 Poin. Point. pendeta 7 poin. Dan saya dapat bagian poin keempat dan poin kelima. Garis besarnya dibatasi waktu kita baca. Pertama yang keempat, kita tidak boleh takut karena ketakutan adalah bukti bahwa kasih kita kepada Tuhan belum sempurna. Iya. Baca, orang baca baik-baik di 1 Yohanes 4:18. Baca di rumah, mudah-mudahan dapat ingat ini baca. Ya. Dan yang kelima, kita tidak boleh takut karena ketakutan adalah ekspresi dari putusnya hubungan dengan Tuhan. Iya. Jadi poin 4, poin 5. Saya mau bahas, saya tanggapi ini satu kali Pak Gembala. Iya, Ini silakan. kita tanggapi yang pertama, yang poin 4 ini tidak boleh takut karena ketakutan adalah bukti kita, kasih kita tidak sempurna ini. Penjelasannya cukup jelas hari Minggu, namun saya mau jelaskan yang kelima. Karena itu berkaitan dengan kesaksian pribadi saya. Yang saya alami, saya mau sampaikan hal-hal praktis yang saya mau sampaikan. Yes, silakan. Supaya hari ini kita boleh dapat kekuatan lewat firman, lewat hal-hal yang Tuhan bagikan. Bukan cuma bagi teman-teman saudara-saudara sekalian jemaat yang ada di rumah, namun bagi kami. Jadi kami yang ada duduk di sini, Ibu Gembala yang sementara siaran, Joshua yang sementara monitor sound system, bukan pulang percuma, namun kita pulang membawa berkat dari Tuhan. Jadi
torang sama-sama bergairah di hadapan Tuhan. Amin. Saudara-saudara jemaat, ada bagian-bagian, ada garis besarnya karena kita tidak mau panjang lebar menjelaskan bahwa kita harus sama-sama setuju tadi ketakutan itu adalah produk neraka. Ya. Dan kita akhirnya setuju satu tokoh mengatakan bahwa ketakutan ini akhirnya jadi propaganda. Kita tidak bicara tentang soal hal-hal yang lebih besar tentang politis, tidak. Propaganda ketakutan yang asalnya dari iblis. Ya. Kita aminkan, kita setuju, sepakat bahwa ketakutan ini adalah produk iblis. Ya. Yang dia coba lepaskan bagi kita di saat ini, yang kita boleh alami. Kita tidak hanya bicara soal keadaan pandemi, kita tidak hanya bicara soal keadaan saat ini, namun pekerjaan, rumah tangga, kehidupan bersosialisasi, pekerjaan, itu bukan juga kecil perasaan atau rasa takut yang kita rasakan. Tidak Itu lepas membawa, dari rasa ya takut, betul. Semua aspek yang kita bicarakan, walaupun hari-hari ini kita lebih ke arah apa yang kita lihat, pandemi yang kita lihat. Oke, saudara-saudara, kita setuju bahwa ini adalah produk propaganda dari kuasa kegelapan, iblis yang dia coba lepaskan sehingga itu bisa berhasil. Jadi waktu dia dari DP pokok itu propaganda itu, dia turun ke bawah, dia ada boleh berhasil, ada dia gagal. Ya. Dia datang Pak orang-orang ini dan istilahnya kepada manusia. Kita tidak bicara dulu anak-anak Tuhan, enggak. Kita bicara umum. Secara umum dia turun kepada orang ini yang ada di muka bumi ini terbagi dua. Ada yang dia kerja berhasil, ada dia kerja gagal. Ya. Dia gagal, kita bicara dulu pertama yang berhasil. Dia boleh berhasil karena apa? Karena orang tidak melekat kepada Tuhan. Yes. Tidak melekat kepada Tuhan, kita coba ada catat-catat sedikit. Karena pertama, karena kenapa itu boleh berhasil, itu rasa takut. Dia kuasai orang, kita juga merasakan hal itu. Karena kita hidup masih dalam dosa. Dosa 100% kah? Dosa 50%? Putus Bahkan ada hubungan dosa, dengan Tuhan. Ada tingkatnya. Ya. Karena rohani juga orang Kristen ada tingkatan. Juga dosa ada tingkatan kita pemahaman. Pemahaman saya secara pribadi. Jadi 10% orang ada dosa. Kita tidak memiliki right standing. Yes. Betul Pak Gembala, tidak salah. Tidak memiliki right standing di hadapan Tuhan untuk berdoa. Baik bagi kesehatan kita, bagi keluarga kita, bagi keuangan kita atau apapun. Karena di istilah malo di hadapan Tuhan. Waktu betul. Apa Pak Gembala tadi? Tertuduh. Ada perasaan tertuduh. Jadi kenapa dia boleh berhasil? Dia belum boleh berhasil. Saya belum masuk kepada anak-anak Tuhan. Belum berbicara pada jemaat-jemaat yang bergereja, yang tadi gereja. Lewat gembala ini. Saya belum masuk ke poin itu, karena poin itu lebih dalam lagi. Karena belum tentu kita yang bergereja juga anak Tuhan. Belum tentu juga kita yang melayani anak Tuhan. Bahkan saya yang pelayanan, yang main musik pun belum tentu anak Tuhan. Karena dikatakan anak Tuhan ketika kita melekat pada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Yes. Itu ada buah-buah roh. Jadi saudara-saudara, mudah-mudahan malam hari ini orang dapat sesuatu. Jadi mengapa kita itu mengapa misi dari iblis itu berhasil? Karena itu ada ayat firman Tuhan yang kita coba bagikan, itu yang ada termasuk dari tadi, dari pembacaan ada Kejadian 3:9-10, Roma 6 ayat 23, juga ada Roma 8 ayat 6. Mudah-mudahan dapat catat ini. Kita catat, nanti baca masing-masing. Itu tentang intinya dosa memisahkan kita dengan Tuhan. Dosa membuat kita terputus hubungan dari Tuhan. Dari Tuhan. Kedua, kita singkat, kenapa dia tidak berhasil? Karena kita melekat kepada Tuhan. Karena kita itu dekat kepada Tuhan. Hanya dekat Allahku. Rasa tenang. Mazmur Rasa 62 tenang ayat 2. Rasa tenang itu dapat karena dekat dengan Tuhan. Bagaimana orang mau dekat dengan Tuhan? Sedangkan orang yang hidup akurat, clean, clear, pure. Saudara-saudara, saya tidak berbicara tentang kesempurnaan. Saya belum masuk pada kesempurnaan. Itu level Pak Gembala nanti menjelaskan. Ada level-level. Saya lagi membicarakan tentang kecenderungan. Orang lagi mengarah. Itu mengarah pada kesempurnaan. Ya, betul. Itu seberapa lama bulan yang lalu Bapak Gembala pernah bawakan, itu tertanam nanti pikiran saya. Kecenderungan artinya
kita tidak sedang bicara tentang kesempurnaan, karena jangankan kesempurnaan level paling bawah pun, oh haleluya, karena sama dengan firman Tuhan, itu menggenapi firman Tuhan. Ya. Sedangkan orang benar pun hampir-hampir tidak diselamatkan. Apalagi orang fasik dan orang berdosa. Mungkin akan sampai di situ. Iya. Apa yang akan kita sampaikan akan sampai terlalu panjang. Sebentar gembala bagian sudah dapat. Jadi, sorry Pak Gembala. Jadi, ya lanjut. Jadi kita melekat kepada Tuhan. Melekat pada Tuhan, tenang nih hati. Ketika melekat pada Tuhan, enak mau meminta. Saya punya kesaksian untuk hal itu. 2 minggu, 3 minggu yang lalu, tapi saya tidak akan membicarakan secara detail karena salah satu supaya lebih ndak etis saya ceritakan di sini karena juga itu akan membawa kegaduhan. Nah, jadi Pak Gembala saya menjelaskan yang tadi itu. Berhasil dan tidak berhasil. Kesaksian. Hari ini saya fokus sekarang ke poin tadi. Hari ini yang yang menguasai kita sampai kita merasa takut sama dengan tadi penilik CG1 sudah sampaikan itu Ibu Penatua sudah sampaikan, mudah-mudahan kita tangkap. Kita walaupun tidak monitor audio, kita sempat tangkap. Ada beberapa hal. Jadi hari ini yang kita permasalahkan poinnya cuma satu. Ketakutan itu entah pandemi atau segala macam, tapi yang kita bicarakan pandemi ini. Takut aja, takut begini. Sekali lagi saya garis bawahi, saya ambil apa yang sampaikan Bapak Gembala lewat khotbah bahwa don't be afraid, but orang mesti be wise. Ulang supaya orangnya nak salah tangkap. Supaya jemaat ataupun saudara-saudara yang di luar nak salah tangkap. Kita lagi tidak membicarakan tentang iman yang buta-buta sama dengan yang disampaikan Pak Gembala. Tidak. Jangan takut tapi berhikmat. Ya itu. Jadi sekali lagi orang pakai bingkai pakai bingkai. Ada waktunya orang itu jadi gila-gilaan dalam Tuhan, itu waktunya Tuhan. Seperti yang terjadi di Korea Selatan ataupun yang terjadi di tempat-tempat tertentu yang di Brandel itu iman. Dia keluar, boleh jadi begitu. Tapi ini tidak demikian. Kita masih dalam bingkai mentaati aturan pemerintah dan mentaati saudara-saudara kita yang nakes. Jadi dalam hal ini kita bicara bukan iman yang buta-buta Pak Gembala. Masih ada Pak Gembala, masih waktu. Jadi kita bicara tentang satu-satunya, bukan satu-satunya, yang paling dominan, yang kita tangkap dan kita rasakan dan kita tanya, kita hadapi. Ketakutan itu berasal dari ketakutan itu alasannya kenapa? Karena orang hari-hari ini khususnya pandemi cuma satu hal, itu takut mati. Anda mau akui, saya mau akui atau tidak, itu yang utama. Itu yang paling utama. Karena orang takut mati. Coba orang nak takut mati, nak akan pernah takut. Ini istilah buta-buta yang nyanda. Ketika orang nak takut mati, beriman. Ya, itu beriman masih lain lagi. Ketika orang nak takut mati sama dengan orang kejadian sama di tentara. Ketika di doktrin nasionalisme mau maju berperang, dia sudah ingat anak istri, keluarga, dia sudah ingat, dia maju, dia cuma pikirkan bendera merah putih, toh? Dia cuma pikirkan kehormatan, dia punya kehormatan, dia punya kesatuan. Itu sama dengan kejadian dengan kita saat ini. Kita juga kerajaan Allah, sistemnya kerajaan Allah. Amen. Kenapa kita takut mati? Takut mati karena itu ada DP alasan panjang Pak Gembala. Salah satu itu karena dosa. Dosa itu membuat orang itu tidak mampu untuk berdiri di hadapan Tuhan. Bahkan kematian itu mempengaruhi orang ini yang saya juga mengakui itu. Saya mengakui itu. Karena hal-hal seperti itu. Karena coba Anda bayangkan, nggak usah lama-lama Jo, setengah jam coba bayangkan. Besok hari orang so nak napas ini, besok hari so dipeti. Itulah yang orang takutkan. Tapi kenapa orang takut? Karena orang itu menjauh dari Tuhan, tidak melekat dengan Tuhan. Saya merasakan saudara-saudara, saya menyampaikan ini, kesaksian putus hubungan dengan Tuhan. Bukan hanya untuk saudara, tapi untuk saya. Ini sedang membersihkan roh saya. Saya membersihkan roh saya. Haleluya. Saya waktu menyampaikan atau duduk di sini ada intimidasi kuasa kegelapan.
Oh nggak ada, oh nggak ada making ini. Enggak saudara-saudara, tapi hari ini saya mau duduk. Saya mau seperti, ya betul, hamba Tuhan Bapak Henry. Membersihkan setiap roh yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika orang hidup sesuai kehendak Tuhan, sudah jo nggak usah banyak alasan tuh tentang ini pandemi. Satu jo, ini beberapa Pak Gembala, ada beberapa pengalaman yang tambah-tambah semua tentang pandemi ini. Berapa kali cuma bilang, satu jo, waktu orang berhenti bikin dosa, sekali lagi kita ulang. Kita tidak bercerita Tangkap baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari. Tidak bercerita tentang kesempurnaan, belum. Kita sedang berbicara tentang kecenderungan. Hidup jo cenderung berbuat sesuai kehendak Tuhan. Hidup jo sesuai, kita berusaha, dulu, ada usaha. Minggu lalu kita boleh berbuat dosa. 2 hari lalu boleh berbuat dosa. Saya pun tidak tahu dosa apa, saya pun demikian. Tapi hari ini Tuhan janji, amin Bang Gembala, kalau Tuhan janji ketika orang minta ampun, Tuhan bersihkan. Nah, hari-hari ini cuma itu DP jawaban. Mau suka tenang, mau suka damai, suka cita depan Tuhan, cuma satu. Orang hidup sesuai kehendak Tuhan. Sama dengan tompe gereja ini soalnya salah tuh nama masuk di gereja ini. So kasih clean, clear, pure, akurat, dan so tambah lain kita so lupa pernah baca. Fair, militan. Nah itu Bapak Gembala belum pernah jelaskan, nanti yang para mampu. Jadi mudah-mudahan malam hari ini iman saya, roh saya diperbaharui hari demi hari. Karena saya ada pengalaman bagaimana istri saya sakit dan bagaimana maut itu sejengkal. Saya pikir saudara dan saya pernah merasakan hal demikian, Bapak Gembala. Pernah merasakan hal-hal demikian. Ketika itu saya berteriak dalam nama Yesus. Singkat cerita. Waktu itu saudara-saudara ini cuma sedikit lagi, jangan dulu. Iya, silakan. Saat itu sedang waktu bergelora, kita berdoa, karena kita belum ada right standing di hadapan Tuhan Pak Gembala, belum kecenderungan pun belum, itu 3 minggu lalu karena jatuh bangun. Jadi tidak semangat, tidak ada gairah dalam ibadah. Maksudnya tidak ekspresikan. Waktu itu saudara-saudara minta maaf, saya pribadi kalau gugup, bergejolak begitu kira-kira ke belakang. Kita berdoa supaya sembuh, keluarga sembuh sehat, Bapak Gembala dan Ibu Gembala sempat doakan. Semuanya sehat. Tapi karena gejolak kita berusaha mengendalikan semua. Kita pikir kita mampu mengendalikan, saya pribadi mampu. Namun puji Tuhan masih ada roh yang berbicara dalam hati bahwa tidak mampu ngana. Tidak mampu ngana mengendalikan pas apa? Ngapain istri? Ngapain orang tua? Ngapain adik? Tidak mungkin. Tidak akan mampu. Serahkan pada Tuhan. Malam itu kita berserah pada Tuhan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Damai, tenang. Tapi berdoa. Waktu kita serahkan pada Tuhan, kita cuma dalam pikiran. Waktu kita berhubungan dengan memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Iya, memperbaiki hubungan dengan Tuhan, dengan roh. Waktu itu cuma bicara begini. Tuhan pun panggil tapi istri. Waktu itu Tuhan pun panggil istri, kita istri malam hari itu. Itu adalah keuntungan. Karena firman Tuhan digenapi karena hidup, mati adalah keuntungan. Jadi tidak perlu ngana kontrol. Kalau sudah DP waktu. Kalau belum DP waktu, belum. Jadi prinsip saya saat ini yang terbangun lewat roh saya bahwa kalau belum DP waktu pandemi ini, biarlah dia mau kena, belum DP waktunya akan pernah mati. Saya tidak akan pernah. Kalau sudah DP waktu, biar bukan pandemi. Banyak yang bukan pandemi. Bigi. Yang penting orang prokes. Sekali lagi jangan salah tangkap, jangan salah paham. Bahwa orang tidak mengecilkan arti tenaga-tenaga kesehatan, bahkan prokes yang lakukan. Namun, setelah BK ini. Namun orang berserah pada Tuhan. Pak Gembala minta maaf. Saya kembali kepada moderator. Puji Tuhan, semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, silakan Pak Gembala. Poin itu adalah kalau saya simpulkan sederhana begini. Kenapa seseorang masih takut? Penyebabnya adalah karena ada dosa. Jadi kalau ada dosa, biarlah saudara jago, pasti ketakutan akan datang. Takut mati, takut dihukum. Tapi coba kalau hidup ini beres. Dengan Tuhan beres. Puji Tuhan orang hidup so akurat.
Coba bayangkan kalau orang masih hidup dalam dosa kalau masuk pandemik, memang melintuang orang. Tapi kalau orang hidup so beres, menghadapi pandemik ini, tadi kalau kita mati sudah waktunya. Tapi kalau kita masih ada hari ini, itu karena memang kita beriman pada Tuhan. Sekaligus mengikuti protokol kesehatan. Jadi poin sederhana tadi, ini karunia karena dia baru tersalur hari ini. Haleluya. Haleluya. Jadi poinnya adalah kenapa orang bisa ketakutan salah satu ya, bukan satu-satunya. Salah satu adalah karena masih simpan dosa. Ya. Bagaimana cara supaya tidak takut? Selesaikan dosamu. Yes. Oke, begitu ya. Ya betul Pak. Betul sekali ya. Kita sudah membahas tadi bahwa ketakutan adalah bukti bahwa kasih kita kepada Tuhan belum sempurna dan ketakutan adalah ekspresi dari putusnya hubungan dengan Tuhan. Jadi dosa itu membuat hubungan kita dengan Tuhan terputus. Seperti tidak ada percaya diri ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Tapi janji firman Tuhan, Tuhan adalah setia dan adil bagi barang siapa yang datang mengakui kesalahan dan dosanya. Puji Tuhan. Dan saat ini kita masuk pada poin yang berikutnya, yaitu ketakutan adalah petunjuk bahwa kita tidak tahu pada siapa sebenarnya kita berlindung. Dan ketakutan adalah tanda lemahnya roh kita. Nanti kita minta pendapat dari penilik 1 CG3, Ibu Pendeta Grace Mandiangan Mawara. Silakan Ibu Grace. Ya, shalom. Untuk CG3 dan seluruh jemaat GBI Tiberias. Ya, shalom. Ya, terima kasih. Sekedar info, saya sedikit penasaran kalau tidak kasih tahu info. Tadi yang kesaksian Bapak Hendra, istrinya yang lagi host sekarang. biar kita enak, lebih enjoy. Nah begini, ketakutan itu yang di poin 6 ini berbicara tentang bahwa kita tidak tahu pada siapa sebenarnya kita berlindung. Ya kan? Kalau kita kenal, kita tahu siapa kita, tempat perlindungan kita, pastinya kita tidak akan takut. Ya, pasti. Satu, pasti kita akan dengan rasa percaya diri yang kuat. Pede. Begitu pedenya kita kalau kita tahu siapa tempat kita berlindung yang sebenarnya. Nah, bagi kita sebagai orang yang percaya, orang Kristen, tempat perlindungan kita tidak lain tidak bukan adalah kepada Tuhan. Amin. Ya, seperti dalam Mazmur 124 ayat 8 di situ berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Berbicara menjadikan langit dan bumi, Dia adalah segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Dia yang menjadikan langit, Dia yang menjadikan bumi, Dia yang menciptakan kita semua sebagai anak-anak, sebagai manusia. Nah, sebagai manusia, kita patut mempercayakan hidup kita ini kepada pencipta kita. Karena Dia lebih mampu melindungi kita. Jangan kepada yang lain. Salah kalau kita mengambil tindakan kita mempercayakan hidup kita kepada yang lain. Contoh, saya tidak akan berbicara yang lain itu yang simple-simple aja ya. Kita lebih mempercayakan hidup kita kepada harta kita salah satu. Keuangan kita. Memang benar ya kan Pak Hendra? Pak Hendra juga ngalamin toh. Banyak uang tapi belum tentu istri bisa hidup waktu itu kalau dalam keadaan kesakitan, kalau bukan Tuhan yang melindungi, ya kan? Oh, tentu. Nah, jadi begini ya saudara-saudara kita semua yang sedang mendengarkan live ini, jangan pernah mempercayakan hidupmu kepada sesuatu yang fana yang ada di dunia ini. Salah satu yang tadi, keuangan. Mungkin engkau bisa punya banyak harta. Mungkin kau berkata, ya, yang lagi ngetrend sekarang kan pandemi. Jadi kita bicara tentang pandemi ya, dan PPKM. Kemungkinan Anda berkata, wah cuman PPKM sekian lama, aman kok saya tenang. Karena saya punya harta, punya cadangan. Seberapapun cadanganmu, kalau bukan Tuhan, itu sia-sia. Jangan percayakan hidupmu kepada orang tuamu. Mungkin kau merasa bahwa orang tuamu mampu melindungi engkau. Tidak, yang satu-satunya saya mau tekankan malam hari ini, bahwa perlindungan kita hanya datang dari Tuhan kita yang kita percaya, Yesus Kristus. Amin. Kenapa kita cari perlindungan? Yang jelas, kenapa kita cari perlindungan Pak Hendra, Ibu Juliana, Ibu Penatua?
Karena kita ingin diselamatkan. Yes. Seperti banyak poin yang banyak hal yang sudah dibicarakan oleh Bapak Hendra dan Ibu Penatua. Kita ingin diselamatkan. Selamat dari pandemi yang sekarang lagi ngetren. Tapi sebenarnya ketakutan itu bukan hanya di pandemi ini aja ya. Masalah pekerjaan juga, masalah kita mau mendidik anak kita, masalah kita mau menyekolahkan anak kita, kebutuhan hidup kita. Itu banyak hal ketakutan itu. Dan contoh sedikit kesaksian. Kemarin waktu kemarin kami pelayanan di Manado Tua ya. Masih ingat enggak Ibu Gembala? Oh, haleluya. Nah sekarang dahsyat. Dalam keadaan seperti itu di tengah ombak yang begitu rupa dengan perahu yang kecil, kepada siapakah kita berlindung? Kita diselamatkan hanya karena Tuhan. Ombak tidak akan mampu menggoyahkan kita kalau Tuhan yang menjaga kita. Keselamatan itu akan ada pada kita. Ombak begitu rupa. Nah, orang bisa takut juga naik pesawat. Bisa jadi karena ada yang bilang begini. Kalau di atas pesawat takutnya jatuh langsung mati. Langsung gone, langsung dead istilahnya. Fobia ketinggian. Just kidding. Sekarang saudara, itu yang sudah diterangkan Pak Gembala kemarin ya, pada hari Minggu kemarin tentang fobia-fobia itu ya. Ketakutan yang sudah menyangkut pada kejiwaan kita. Termasuk kegugupan juga ya, bisa jadi Pak. Kayak kata Pak Hendra tadi kan kegugupan ya Pak, ya Bu. Bisa jadi juga ya di kegugupan masuk di situ Pak, atau gimana? Masih sepupu ya. Jadi jangan gugup, jangan takut saudara. Jangan pernah takut, karena saya percaya yang kami ngalamin bersama Pak Gembala, Ibu Gembala kemarin waktu naik perahu kecil, kami di tengah ombak. Di situ kita melihat penyertaan Tuhan itu luar biasa. Karena itu kita harus mengenal siapa tempat kita berlindung. Cari tahu siapa dia, cari tahu kemampuan dia, cari tahu sebagaimana besar kuasanya. Dan saya terlalu percaya Yesus Kristus, Tuhan kita yang kita percaya, kuasanya tak tertandingi. Amin. Dia begitu hebat dan begitu luar biasa. Ada satu ayat yang saya ambil di sini dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Di situ dikatakan begini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Garis bawahi, keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Manusia tidak ada nama manusia. Mau nama Pak Hendra yang bisa menyelamatkan, tidak. Nama Ibu Grace tidak. Nama Pak Max biar Konimax. Kalau digabung ya, nama Pak Gembala Ibu Gembala kan Konimax. Produksi. Itu tidak akan menyelamatkan. Nama Joshua pun sekalipun ya. Tetapi hanya satu nama yang mampu menyelamatkan dan melindungi kita, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Saya lebih khusus kepada orang-orang yang percaya. Kalau tadi Pak Hendra sudah mengupas secara umum, kalau saya lebih khusus lagi kepada orang-orang yang percaya. Terlalu bodoh bagi kita yang percaya Tuhan, yang mengaku kita anak Tuhan, yang mengaku dia Yesus, dia Allah yang saya percaya, tetapi ada rasa takut. Satu poin, banyak hal yang kami alami tentang ketakutan ini. Nah, karena itu kenal Dia. Kita bisa mengenal Tuhan lewat apa? Lewat hubungan kita dengan Tuhan. Kalau tadi ketakutan datang karena putus hubungan. Tapi keberanian itu bisa datang kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Setuju. Amin. Amin. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, baik di rumah, kita semua di tempat ini, kita harus apa? Akurat. Akurat di dalam Tuhan. Memang benar kita sedang menuju pada kesempurnaan. Berusaha. Tapi maaf begini. Kita biasa mendengarkan kata-kata ya. Banyak orang bilang begini. Ibu G, takutkan itu biasa. Itu kan hal manusia. Kita kan masih dalil kita. Bagaimana Pak Gembala? Biasa kan ada yang seperti itu. Kan masih daging. Iya betul, karena masih manusia. Tetapi kita akan masuk di poin berikutnya itu.
Tapi ada level-level tertentu. Ya. Oh, lebih tinggi lagi. Yang lebih tinggi, tadi Pak Hendra juga sudah sempat menyinggung level ya. Level rohani tertentu yang lebih tinggi lagi. Tidak akan menggunakan dalil bahwa kita masih manusia. Yes. Kita akan tetap percaya dan percaya diri untuk tetap berkata. Ya. Amin. Amin. Kita Amin. tetap percaya diri bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang tidak takut lagi karena Allah yang kita percaya. Ya. Yes. Yesus Kristus Tuhan kita. Kita Dan tahu berikutnya, kepada siapa kita berlindung. ya tepat sekali Ibu Lydia. Kita tahu dan keselamatan bukan dari Yang lain, siapapun di bawah kolong langit ini. Sebab cuma Dia yang menciptakan langit dan Ya. bumi. Amin. Yes. Poin berikutnya, kenapa kita takut? Karena Tidak boleh takut. Tidak boleh. bukan, kenapa ketakutan itu Oh muncul? yes, yes. Maksudnya begini, kenapa ketakutan itu muncul? Ya. Biasanya roh kita manusia itu melemah. Ya. Bukankah kita manusia yang trikotomi ya Pak? Ada 3 bagian ya, tubuh, jiwa, dan roh. Saya tidak mau Yes. kupas tentang tubuh dan jiwa. Roh, jiwa, kalau, tubuh. Ya, kita balik ya. Roh, jiwa, tubuh. Iya. Saya pernah membahas ini, tapi begini. Kalau roh kita kuat, Ya. dia akan mempengaruhi jiwa kita kan? Wow. Pastinya. Pasti. Roh kita akan mempengaruhi jiwa kita. Nah di jiwa ini rasa takut, rasa cemas, rasa tidak aman, semua ada di jiwa. Ya. Roh kita, roh yang akurat, roh yang strong, roh yang kuat akan mempengaruhi jiwa kita. Amin. Ingat baik, bagaimana roh kita bisa kuat? Bangun rohmu dengan apa? Kalau daging, kalau tubuh kita kuat karena makan. Ya. Capcay, Pak Gembala bilang, nasi goreng, donat, apalagi? Yang lain bisa jawab di rumah, makan apa? Sekarang lagi makan apa? Cucur. Itu bisa menguatkan tubuh, that's right, itu benar. Tetapi roh bisa kuat hanya dengan firman Tuhan. Amin. Roh Allah itu bekerja dengan roh. Dia tidak bisa Tangkap, bekerja saudara. dengan tubuh, daging. Karena daging dan roh itu tidak bisa bersatu. Ya. Ya kan? Jadi roh Allah itu masuk ke roh kita, bekerja dengan roh kita. Lewat apa? Lewat firman Tuhan Tuhan. yang sering kita dengar, yang sering kita baca dan kita lakukan di rumah. Yes. Jangan cuma sampai didengar atau Ya. dibaca. Sampai mempengaruhi jiwa kita. Kalau kita melakukan itu, maka otomatis jiwa kita akan tetap tenang. Yes. Pasti. Ada rasa aman ya. Pasti. Ada rasa tentram. Kenapa? Roh yang sudah diisi. Diisi Ya. apa? Kebenaran. Ya. Mazmur 62 tadi bilang, Ya. hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu makanan roh. Ya. Maka jiwa akan berpengaruh. Tentu. Ketika berkata hanya dekat Allah saja aku tenang. Yes. Respon jiwa. Ya. Pasti dia akan tetap Tenang. Ya. damai, dia tenang. Tapi kalau kita isi, tidak mengisi roh kita dengan firman, dia akan melemah. Ya. Kalau handphone itu bisa saya Charge. gambarkan dengan baterai handphone, ya kan? Kalau baterai handphone tidak di-charge pasti dia akan melemah. Ya. Hubungan kita bisa putus karena roh, karena baterai lemah. Ya. Roh pun demikian. Kenapa roh lemah? Yang pernah saya alami itu karena begini, kurangnya hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Bukan hanya kurangnya hubungan kita dengan Tuhan, kita tahu selain dosa, tapi ada hubungan lagi yang kurang dengan Tuhan. Perbanyak lagi hubungan kita dengan Ya. Tuhan. Fokus kita, Caranya ya kita fokus memperbanyak. kita, Ya. cara kita fokus bangun manusia roh. Yes. Hari-hari ini kita harus bangun manusia roh. Katakan di rumahmu, Ya. saudara-saudara katakan bangun manusia roh. Lewat apa? Doa, Lewat pujian, penyembahan. Ya, karena apa? Salah Merenungkan satu juga ya, firman. karena ada celah-celah yang terbuka. Yes. Kita membuat celah. Mari perbaiki itu. Perbaiki hubunganmu dengan Tuhan lewat apa? Bangun mesbah, Ya. doa, kembali lagi dekat dengan Tuhan, penyembahan dengan Tuhan, baca firman, renungkan itu siang dan malam. Yes. Karena Amin. firman itu adalah pelita bagi kita. Amin. Jadi dia akan menunjukkan kepada roh kita dan roh kita akan menguasai jiwa dan akhirnya tubuh mengikuti. Ya, Ya kan? pasti. Bisa begitu. Pasti. Dan ada satu ayat firman Tuhan dalam Ayub 3 ayat 25.
Apa yang kau takutkan, itu yang akan menimpa terjadi. kita. Yes. Jadi jangan sampai ketakutan itu menguasai kita. Ya. Karena apa yang kita takutkan itu yang akan terjadi. Ya. Saya mau bersaksi sedikit gimana ya? Boleh? Kemarin-kemarin ternyata kami kontak fisik dengan orang yang ini karena ini maaf ya. Karena ini bicara Kert kontak erat. ya. Resiko tinggi. Kert ya, Ya. istilahnya kert ya. Ya. Kontak erat dengan Resiko tinggi. resiko tinggi ya. Ya. Gerd bukan GERD ya. Gert. Ketika saya tahu apa yang terjadi, roh saya bilang begini, jangan takut. Ya. Do not be afraid. Yes. Karena aku Tuhan Allahmu yang melindungi engkau. Amin. Waktu kata itu masuk dalam, saya dengar kata itu bilang begitu. Ya saya biasa aja. Saya layani, saya urus. Saya bilang kamu harus begini-begini. Bukan kamu menjauh, sana-sana. Jangan, orang yang seperti itu kita harus memberikan perhatian khusus. Yes, mengasihi. Supaya jiwa Yes. mereka bisa bertobat. Selamatkan. Ini tugas anak-anak Tuhan. Yeah. Tetapi ingat, do not be afraid, but must be Wise. wise. Jadilah orang yang Bijaksana. arif, bijaksana, bukan bodoh. Yeah. Kalau Tuhan yang suruh seperti itu, karena saya dengar kata itu, saya merasakan satu kepercayaan diri yang tinggi. Ya. Saya tidak takut, saya layani, Ya. dan puji Tuhan, sekarang sudah sembuh. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan ya. Amin. Dan sampai hari ini, I'm negatif. Puji Not Tuhan. positif. Berikan Segala kemuliaan pujian bagi Tuhan. Glory. Jadi ada level roh tertentu yang ketakutan tidak bisa menguasai kita. Ya kan Ya. Pak Gembala? Mungkin nanti Pak Gembala akan bawa lebih dalam lagi sebentar. Kalau level rohani tertentu, semakin level roh kita naik, semakin level roh kita besar menjadi raksasa. Bagaimana raksasa saudara? Raksasa itu kan besar. Yes. Jadi kalau hal-hal ketakutan itu akan terlihat jadi kecil. Ya. Karena roh yang besar. Yes. Jadi saya ingatkan saudara, bagaimana cara supaya saudara tidak takut dengan dengan masa-masa pandemi, masa yang sukar cari uang, banyak kesukaran yang terjadi lah, Yeah. rumah tangga jadi kacau. Yeah. Bagaimana semua hal-hal itu terjadi? Bangun manusia roh menjadi raksasa roh. Amin. Bagaimana caranya? Seperti tadi, baca firman, bangun hubungan dengan Tuhan Yes. lewat doa penyembahan kita Yes. kepada Tuhan. Karena waktu kami terbatas. Iya. Sebenarnya kalau mau kupas banyak lagi ya Pak, tapi waktu kita terbatas. Ya puji Tuhan untuk ini sampai di sini dulu, nanti dilanjutkan oleh Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan. Terima kasih banyak Ibu Grace. Ya, Bapak Ibu Saudara tangkap ya, pesan firman Tuhan ini sungguh luar biasa buat kita Haleluya. semua. Silakan Bapak Gembala untuk menambahkan, Ya, melengkapi. Jadi kalau yang terakhir Ibu Grace sampaikan sudah sangat jelas. Ya. Kalau saudara bertemu banjir, sudah punya level rumah sama dengan banjir punya ketinggian, saudara memarahi banjir tidak akan ada gunanya. Iya. Lebih baik saudara bangun rumah yang lebih tinggi lagi. Yes. Jadi kalau saudara bertemu dengan ketakutan, ketakutan itu realita, Ya. kenyataan. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Jangan kita tinggal di level itu. Dengan tadi bilang kita kan masih manusia Pak Gembala. Iya. Ya, kita kan masih daging, Masih itu daging. level. Ya, sekarang mesti kita naik level. Naik level lebih tinggi ya. Elisa ada di masa-masa sukar yang sama. Ya. Tapi mereka tidak terdampak. Karena level mereka bisa membuat burung gagak bisa kasih makan. Ya. Bisa level mereka bisa membuat segenggam tepung bisa berlipat-lipat kali ganda. Ya. Jadi level roh kita akan membuat sorga merespon. Amin. Jadi kalau kita bilang kita masih manusia, kita kan daging, yang akan merespon adalah neraka. Ya. Tapi kalau kita percaya bahwa saya ini punya roh ini kuat, sebagaimana Tuhan membuat Daud bisa mengalahkan Goliat, Yes. begitu Tuhan bisa membuat kita bisa mengalahkan ketakutan yang besar. Ya. Goliat cuma besar bodinya, Ya. tapi Daud seperti kita dua. Haleluya. Rohnya yang besar ya. Ini bukan soal ukuran, tapi soal kapasitas roh. Kapasitas. Yes. Kapasitas roh itu realita juga.
Coba lihat kenapa orang lain ketakutan, kenapa yang lain tidak. Ya. Berarti ketakutan tidak sama rata. Bisa berpengaruh otomatis. Jadi kalau ada yang tidak ketakutan berarti ada sesuatu yang beda pada orang itu. Yang membedakannya adalah Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Yes. Tapi roh keberanian, Amin. ketertiban dan roh yang namanya kasih. Yes. Ini luar biasa ya. Tapi saya garis bawahi ulang lagi. Kita tidak takut tapi bukan ceroboh. Ya. Kita bukan mentang-mentang tidak takut. Kita pergi rumah sakit mana-mana virus. Tidak pakai masker, Pak. Kita tetap pakai masker, Ya. hand Sanitizer. sanitizer, jaga jarak, Jaga jarak. makan bergizi, Ya. saudara-saudara, jangan stres, rajin ibadah, Amin. dekat dengan Tuhan, makan firman. Makan firman. Setiap hari sebanyak-banyaknya roh kita membesar. Ya, Puji amin. Tuhan. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita tangkap firman Tuhan ini karena firman Tuhan ini sungguh dahsyat dan luar biasa. Semakin memperbesar kapasitas roh kita, semakin membuat kita percaya diri, semakin percaya diri, mengenal dan mendekat, melekat dengan Tuhan kita, Tuhan Alfa dan Omega, Yehova Rafa, Yehova Jireh, Yehova Shalom, Yehova Nis, pencipta langit dan bumi, Tuhan yang kita sembah siang dan malam. Haleluya, kita harus memperbesar kapasitas roh kita sehingga apapun yang ada di hadapan kita, setiap ketakutan kita semua terlihat kecil, bahkan tidak ada lagi ketakutan yang menguasai kita. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan. Ada sedikit tambahan juga Pak, mungkin untuk saya juga diberkati dengan ayat firman Tuhan yang Mazmur 46 Pak, di situ. Mazmur 46 ayat 2 firman Tuhan bilang, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Amin. Sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti guys, sangat terbukti. Yes. Jadi hanya orang-orang yang pernah ditolong Tuhan yang tahu bahwa Tuhan kita ini sungguh terbukti pertolongan Tuhan. Dan saya percaya kita semua pasti sudah pernah ditolong Tuhan. Yes. Jadi kalau tidak percaya kepada Tuhan itu sungguh keterlaluan saudara. Jadi hari ini kita perbaiki komitmen kita. Kita mau tanggalkan setiap ketakutan, bahkan apapun produk-produk yang bukan dari surga, tanggalkan. Ya. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar Amin, biasa. amin, amin. Malam hari ini kita percaya setiap roh ketakutan sudah disingkirkan dari kehidupan kita. Yes. Amin. Dan jangan fokus lagi kepada ketakutan, fokus kepada Tuhan Juru Selamat Yes. kita yang hidup. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Demikianlah talk show kita pada malam hari ini. Mengapa Tuhan memerintahkan kita untuk jangan takut? Haleluya. Atau saya baca lagi ya Bapak Ibu Saudara-saudari, supaya semakin kita mengulang-ulang, semakin kita ingat, semakin menjadi rema dalam kehidupan kita. Yang pertama, kenapa kita tidak boleh takut? Karena ketakutan adalah bentuk lain dari ketidakpercayaan. Kenapa kita tidak boleh takut? Karena ketakutan adalah tanda bahwa kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Kenapa kita tidak boleh takut? Karena ketakutan adalah bukti bahwa kasih kita kepada Tuhan belum sempurna. Dan kenapa kita tidak boleh takut? Karena ketakutan adalah ekspresi dari putusnya hubungan dengan Tuhan, yaitu dosa. Kenapa kita tidak boleh takut? Karena ketakutan adalah petunjuk bahwa kita tidak tahu kepada siapa sebenarnya kita berlindung. Dan yang terakhir, kenapa kita tidak boleh takut? Karena ketakutan adalah tanda lemahnya roh kita. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sudah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita akan mendoakan setiap perbincangan kita, kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan nanti akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Kepada Ibu Gembala disilakan. Terima kasih banyak juga kepada para narasumber yang sudah boleh hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Gembala yang sudah memberkati kita juga dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita akan menutup ibadah kita. Silakan Bu. Mari kita akan lanjut saja karena waktu berjalan terus sudah cukup panjang. Mari kita nyanyi dulu sebuah pujian. Ku yakin saat kau berfirman, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Kita akan mengucap syukur untuk firman Tuhan sekaligus dengan doa-doa syafaat. Kita akan
akan mendoakan bangsa dan negara kita, pemerintah, dan pandemik ini, bahkan kota Manado yang kita cintai dalam doa-doa syafaat ini. Mari kita nyanyi pujian ini. Ku yakin saat kau berfirman, nyanyi bersama saudara. Yakin saat kau berfirman. Saudara yang di rumah bisa mengikuti kami. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Mari kita semua nyanyi. Haleluya. Ku katakan ku aman karena kau menjaga. Mari jemaat mengikuti kami di rumah. Saudara tetap ada di hadirat Tuhan. Kita sama-sama akan berdoa. Berdoa syafaat saat ini. Haleluya. Hidupku, haleluya, ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan dengan imanmu, bagi Tuhan. Semua menyanyi. Mari kita semua nyanyi dengan iman. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Nyanyilah saudara. Haleluya. Kau mengalami kuasa Tuhan malam ini. Kamu, oh mujizatnya, oh Yesus disediakan bagiku. Haleluya. Glory dan dipulih. Sekali lagi ku yakin. Oh, sama-sama ku yakin saat kau berfirman, kami menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Mari jemaat mengikuti kami sama-sama menyanyi. Katakan ku aman karena kau menjaga, karena kau Tuhan. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari bersama bagi Tuhan. Yes, Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Katakan dengan iman. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, Yesus, Yesus, dan dipulihkannya. Haleluya, 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 Yesus, haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Firman yang hidup. Firman yang berkuasa malam ini Tuhan. Firman yang berkuasa, firman ilahi telah disampaikan oleh hamba-hamba-Mu. Firman yang berkuasa malam hari ini
hamba-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk malam ini. Kami bersyukur untuk acara ini, ibadah ini Tuhan. Ini adalah ibadah Tuhan, bukan ibadah kami. Inilah adalah agenda-Mu Tuhan, bagi umat-umat Tuhan, bagi kota Manado Tuhan. Engkau mengasihi kami Tuhan, Engkau mengasihi jemaat ini Tuhan Yesus. Bahkan teman-teman FB yang mengikuti ibadah ini, Tuhan kami percaya Engkau semua. Roh Kudus sudah bekerja di dalam hati mereka dengan ibadah kami Tuhan, dengan pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Benih firman telah ditaburkan Tuhan, tertanam di setiap tanah hati yang baik, bukan tanah berbatu-batu Tuhan, bukan di pinggir jalan, bukan di tanah yang berduri. Tapi kami percaya tanah hati yang baik, yang siap terima firman, firman yang hidup, firman yang menguduskan kami, bahkan firman yang memerdekakan kami. Secara khusus malam hari ini kami dimerdekakan dengan roh ketakutan. Kami tidak takut lagi Tuhan, karena kami tahu kepada siapa kami percaya. Kepada Allah yang hidup, Allah pemegang hidup manusia. Kami bersyukur kami memiliki Allah kami yang hidup itu, Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi penjaga kami Tuhan, siang dan malam Tuhan. Engkau menjamin hidup kami. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang mengasihi jemaat ini. Kami percaya malam hari ini manusia roh kami telah diberi makan. Firman yang ada dalam hidup kami akan semakin menguatkan kami Tuhan. Kami semakin kuat, roh kami semakin menyala-nyala, roh kami semakin berkobar-kobar. Kami terus memandang kepada Tuhan yang hidup. Kami percaya kepada kebenaran ilahi itu, kebenaran yang telah meneguhkan kami malam ini. Setiap jemaat yang dengar firman Tuhan diberkati Tuhan. Setiap jemaat-Mu Tuhan, dan para teman-teman FB yang mengikuti kami Tuhan, mengikuti pelayanan firman, mereka juga diberkati oleh Tuhan. Mereka juga dilawat oleh Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan kami roh kekuatan, roh ketertiban Tuhan, roh keberanian. Adalah roh Allah yang hidup dalam hidup kami, sehingga kami jadi pemenang, bahkan lebih dari para pemenang. Apapun situasi dunia ini, apapun keadaan yang terjadi, pandemik yang sedang terjadi, kami tidak takut lagi Tuhan, karena kami beserta dengan Tuhan. Firman-Mu ada di dalam hidup kami, yang menguatkan kami anak-anak Tuhan. Firman dan roh-Mu ada dalam hidup kami, yang membuat kami selalu bangkit Tuhan. Kami Tuhan percaya penuh kepada-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau memelihara jemaat ini. Engkau pelihara kami semua. Semua yang mengikuti ibadah ini dipelihara oleh Tuhan, karena firman yang ada dalam hidup kami. Hari-hari ini Tuhan, kami tahu keadaan banyak mengecewakan kami, tapi kami tidak perlu takut lagi, karena Tuhan peduli dengan hidup kami. Tuhan ada dalam hidup kami. Tuhan Yesus kekuatan kami. Hamba berdoa Tuhan secara khusus untuk bangsa kami Tuhan. Bangsa Indonesia, kami masuk dalam pokok doa syafaat kami. Kami berkati Tuhan Yesus pemerintah kami dengan hikmat yang dari Tuhan. Hikmat-Mu kepada Bapak pemerintah kami Tuhan, secara khusus Bapak Presiden. Kami minta Tuhan untuk mereka menangani masalah pandemik di Indonesia. Secara khusus di bangsa kami, kuasa Tuhan menyertai pemerintah kami. Hikmat yang Allah beri bagi mereka Tuhan, supaya mereka dapat menangani pandemik yang sementara bergejolak di bangsa kami. Kami tahu apa yang Engkau izinkan bagi bangsa kami. Semuanya Tuhan ada dalam kendali Tuhan. Tuhan ada di bangsa ini. Tuhan mengasihi bangsa kami. Tuhan memakai pemerintah kami Tuhan. Dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan otoritas-Mu, Engkau pakai mereka Tuhan untuk menyelesaikan pandemik yang ada. Ya Bapa, kami tahu bangsa kami ada dalam pengamanan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Bangsa Indonesia dilawat Tuhan, bangsa Indonesia dipulihkan Tuhan, bangsa Indonesia diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Karena Roh Kudus ada di bangsa kami. Bangkitkan gereja-gereja yang ada, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan di bangsa kami. Lewat gereja Tuhan terjadi kegerakan besar di akhir zaman ini.
gereja Tuhan akan berdampak menjadi terang Tuhan, menjadi garam bagi bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, pandemik ini akan diselesaikan oleh tangan Tuhan sendiri. Tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang perkasa akan menyelesaikan pergumulan di bangsa kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kuasa Tuhan dinyatakan di bangsa ini. Kuasa Tuhan turun bagi bangsa Indonesia. Roh Kudus bekerja di bangsa kami lewat gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Urapi Tuhan gereja-gerejamu Tuhan. Kami yakin Tuhan Yesus, terang-Mu akan menerangi bangsa kami. Oh Roh Kudus, Engkau bekerja Roh Kudus saat-saat ini. Kami tahu lawatan Tuhan sedang terjadi atas bangsa kami, terutama keselamatan bangsa Indonesia. Kami yakin Roh Kudus ada maksud Tuhan atas pandemik ini. Ada maksud-maksud Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Engkau mengasihi bangsa Indonesia. Engkau sedang pulihkan, Engkau sedang kuduskan bangsa kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan menyelamatkan bangsa ini. Karena bangsa ini ada di hati Tuhan. Tuhan, kuasa-Mu bekerja Tuhan. Pulihkan bangsa kami. Tidak ada satu dari bangsa kami yang akan binasa. Semua akan dilawat Tuhan. Semua akan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pandemik yang sedang terjadi. Kami bersyukur Tuhan, karena itu membuat kami mengingat Tuhan. Mengingat bahwa ada Tuhan yang hidup. Yang kami tahu Tuhan, Engkau dapat menyelesaikan segala perkara. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pandemik secara khusus COVID-19 ini. Roh Kudus bekerja di rumah-rumah sakit. Ada begitu banyak orang yang sakit Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, di bangsa kami memerlukan Tuhan. Bangsa kami memerlukan tangan Tuhan. Khususnya orang-orang yang sakit di rumah sakit maupun di rumah masing-masing rumah mereka Tuhan. Lawat Tuhan, lawat Roh Kudus, lawat dalam nama Yesus. Lawat, sembuhkan yang sakit Tuhan. Sembuhkan dalam nama Yesus. Sakit apapun itu Tuhan, benih penyakit apapun, virus Tuhan, kami taklukkan dia, dihancurkan di dalam nama Yesus. Dihancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Karena kami mempercayai bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kami mempercayai bahwa bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan. Tuhan menyembuhkan yang sakit. Para medis Tuhan di rumah sakit, dokter-dokter diberi kekuatan, diberi kekuatan kesehatan, diberi damai sejahtera, diberi kemampuan, diberi hikmat Tuhan untuk menangani Tuhan COVID-19 ini. Dokter-dokter diberkati oleh Tuhan. Seluruh para medis diberi kekuatan oleh Tuhan. Mereka diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Khususnya kota kami Manado ini. Kami berkati kota kami Manado. Bahkan daerah Sulawesi Utara Tuhan. Daerah kami adalah milik Tuhan. Engkau sedang melihat bangsa kami dan daerah kami. Dan kota kami Manado ini Tuhan. Kami ada di kota Manado Tuhan. Kami tahu kota ini butuh Tuhan. Dan Tuhan sedang bekerja. Roh Kudus sementara bekerja di kota kami. Roh Kudus sementara melawat kota ini. Menguduskan kota kami. Mengampuni kesalahan-kesalahan kami. Ampuni Tuhan. Ampuni kalau ada masyarakat-masyarakat yang belum takut akan Tuhan. Yang masih hidup dalam dosa. Ampuni Tuhan Yesus. Ampuni daerah kami. Ampuni bangsa kami. Kuduskan kami semua di bangsa Indonesia. Kuduskan daerah Sulawesi Utara. Kuduskan kota Manado ini. Kami tahu kota kami ada dalam tangan Tuhan. Kota Manado ada dalam kuasa Tuhan. Lawat kota ini Tuhan. Lawat dalam nama Yesus. Pemulihan sedang terjadi. Pemulihan sedang terjadi. Oh, Roh Kudus bekerja di daerah kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan, banyak orang Kristen di daerah ini.
banyak anak-anak Tuhan di daerah kami. Mereka akan melihat kuasa Tuhan. Mereka akan melihat kasih Tuhan tercurah di daerah kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Ekonomi kami diberkati Tuhan. Ekonomi bangsa kami diberkati Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Ekonomi yang ada di kota Manado dipulihkan dalam nama Yesus Tuhan. Kami hidup karena Tuhan. Tuhan akan memulihkan ekonomi jemaat ini juga Tuhan. Tuhan, jemaat ini kami berdoa karena mereka adalah milik-Mu Tuhan. Jemaat GBI Tiberias New Life Manado. Di akhir-akhir ibadah kami memberkati jemaat kami Tuhan. Dalam nama Yesus mereka adalah milik-Mu Tuhan. Saat-saat ini kami beribadah bersama-sama. Mereka ada di rumah mereka, tapi mereka sedang terkoneksi dengan Tuhan. Kami semua sedang terkoneksi dengan surga. Kami sedang memandang Tuhan saat ini. Jemaat aman dalam perlindungan Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan, keluarga demi keluarga, bapak, ibu, anak-anak muda, anak-anak kecil, laki-laki, perempuan dari jemaat ini, Tuhan adakan perlindungan bagi mereka. Roh Kudus menjagai kami semua. Roh Kudus berikan kami kekuatan di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus kami yakin kami aman karena dalam lindungan Tuhan. Jemaat ini tidak akan takut lagi karena Tuhan beserta dengan kami. Janji firman jadi bagian kami dalam nama Yesus Tuhan. Hamba berdoa bagi yang sakit Tuhan. Sakit apapun dia Tuhan, ataupun sakit COVID Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam nama Yesus. Siapapun yang mengikuti ibadah ini, kalau mereka sakit, mereka akan dijamah Tuhan. Dijamah Tuhan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Jemaat-jemaat sembuh. 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 Terima kesembuhan. Pilih Yesus menyembuhkan. Engkau disembuhkan malam ini. Engkau disembuhkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami sehat karena Tuhan. Kami sehat karena Tuhan. Darah Yesus berkuasa. Dalam nama Yesus. Alami kesembuhan. Alami mujizat Tuhan. Alami pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus. Roh Kudus melawat engkau. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Seberapa orang yang mengikuti ibadah ini, mereka menerima lawatan dari Roh Kudus. Kasih Tuhan tercurah bagi kami semua. Tercurah bagi jemaat ini. Dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, ibadah ini bukan ibadah yang biasa-biasa, tapi ibadah yang mengandung janji. Ibadah mengandung kuasa. Apapun yang kami buat di hadapan-Mu Tuhan, kami buat karena kami beriman kepada-Mu Tuhan. Karena kami percaya kepada Tuhan Yesus yang hidup itu. Kami yakin ibadah kami tidak sia-sia Tuhan. Malam ini kami telah beribadah kepada Tuhan. Dan semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang luar biasa ini. Terima kasih Roh Kudus untuk kehadiran-Mu di tempat ini. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu. Terima kasih buat pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan sudah pakai malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Engkau mengurapi kami semua Tuhan. Engkau berkati kami semua. Terima kasih untuk ibadah yang luar biasa ini. Terpujilah Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami terima jawaban doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibadah kami sudah selesai. Ini ibadah live streaming Jemaat GBI Tiberias dalam rangka gabungan sel group ya. Jadi tadi itu penilik sel group. Penilik 1 dari sel group 1, 2, 3 dan 4. Dan 4 berhalangan tapi tidak apa-apa. Kami percaya dapat memberkati kota ini ya. Ini ibadah bersama, kami rindu memberkati kota Manado. Terima kasih buat pelayan-pelayan semua. Terima kasih buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Maksonit yang telah melayani kita juga.
Dan kami semua akan mengakhiri pertemuan ini. Jika Tuhan berkenan, minggu depan juga kami bisa memberkati kota ini dalam acara-acara seperti ini. Doakan kami saudara supaya acara ini dapat berdampak lebih lagi bagi kota Manado. Kami rindu gereja kami dipakai oleh Tuhan, berdampak bagi kota ini. Banyak orang diselamatkan, banyak orang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, selamat malam dan shalom. Shalom, Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Selamat malam jemaat. Shalom. Terima kasih.